Halo Sobat Infor. Kami dari DPM News dan pada podcast kali ini kami akan membawakan topik dengan tema karir berjudul lulusan IT bisa kerja jadi apa aja sih? Nah, sebelumnya perkenalkan saya Raffi dari jurusan Sistem Informasi. Saya Kevin dari jurusan Teknik Informatika. Pada podcast kali ini kami akan mengundang Pak Tony Eskom MKom PhD sebagai narasumber dan selaku manajer kerjasama dan inkubasi bisnis dan serta menjadi dosen di FTI Untar. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Boleh Pak perkenalan diri Bapak nih, seperti kesibukan Bapak saat ini apa aja sih, dan juga ceritakan boleh perjalanan pendidikan Bapak dimulai dari S1 sampai S3. Ya, nama saya Tony, saat ini sebagai manajer kerjasama dan sumber daya, bukan inkubator bisnis tuh. Di FTI, manajer kerjasamanya dari tahun lalu. Kalau gabung di FTI-nya sebagai dosen tetap dari tahun 2006. S1 saya di Untar, FTI, program studinya program studi yang sistem komputer yang ketiga di FTI, tapi udah nggak ada dari tahun 2001 sampai 2005. Terus S2 di Fasilkom UI, Magister Ilmu Komputer dari 2008 sampai 2010. Lalu tahun 2017 sampai 2021 saya ambil PhD S3 di Curtin University di Perth, Australia Barat. Baik Pak, Bapak tadi sudah menyebutkan terkait latar belakang pendidikan Bapak S1 di Untar, S2 di Fasilkom UI, dan S3-nya di luar negeri Pak. Kalau boleh tahu terkait studi Bapak S3 di luar negeri ini, Bapak apakah mengikuti program atau studinya studi secara perorangan studi gitu Pak? Kalau yang S3 itu riset, jadi perorangan, risetnya perorangan. Oke, baik Pak. Terkait untuk melanjutkan studi S3 ke luar negeri itu, apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi Pak? Kalau S3 saya apply beasiswa. Beasiswanya dari LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang skema BUDI, beasiswa unggulan dosen Indonesia. Sebenarnya banyak sekali beasiswa di luaran sana. Saya apply-nya di tahun 2016 untuk berangkat di 2017. Syarat daftarnya ngikuti syarat beasiswa LPDP. Kalau luar negeri berarti syaratnya TOEFL. Sama kalau untuk riset berarti harus sudah ada calon pembimbing di universitas yang dituju. Baik Pak, untuk beasiswa ini saya belakangan ini sering melihat di sosial media khususnya Instagram banyak beasiswa yang dibuka pendaftarannya. Nah, beasiswa ini sendiri mereka setiap pengelolanya, setiap penyelenggaranya punya syarat masing-masing tentunya ya Pak. Nah, syarat beasiswa salah satunya yang sangat banyak dibutuhkan itu adalah CV maupun portofolio Pak. Nah, menurut Bapak sebagai salah satu penerima beasiswa, apalagi studi S3 ke Australia Pak, bagaimana sih CV yang menarik agar lebih besar kemungkinan para mahasiswa ini memasukkan berkas dan kemungkinan mendapatkan beasiswanya lebih besar? Kalau untuk beasiswa sebenarnya tergantung kalian apply-nya untuk beasiswa master S2 atau S3. Kalau untuk kalian lebih baik fokus ke yang beasiswa master. Ya kan, beasiswa S2. Kalau untuk portofolio biasanya dari hasil kegiatan kalian, tugas-tugas kalian selama kuliah, skripsi kalian. Kalau ke luar negeri, Inggris kan pasti TOEFL atau IELTS itu kan harus. Terutama portofolio itu adalah yang organisasi juga, tugas kuliah, publikasi kalau ada, nanti publikasi tugas akhir, sama ya skripsi. Baik Pak, berarti dapat saya simpulkan untuk portofolio ini sendiri dapat mulai kita cicil, kita isi dengan kegiatan kita selama menjadi mahasiswa ini ya Pak? Justru dari awal semester 1 kalau kalian memang udah punya mimpi kuliah entah S2 di dalam maupun di luar negeri, dari semester 1 pun udah aktif di akademik maupun non-akademik seperti organisasi kemahasiswaan. Berarti kita sebagai mahasiswa harus lebih aktif ya teman-teman dalam berorganisasi dan menorehkan prestasi baik di akademik maupun non-akademik ya Pak? Iya. Baik Pak, karena Bapak kuliah kebetulan di Australia di Curtin University tepatnya, ada nggak sih Pak perbedaan proses pembelajaran IT antara di Indonesia dengan Australia gitu Pak? Kalau untuk kuliah S1 saya nggak terlalu tahu karena saya pernah ikut kelasnya dosen pembimbing S3 saya kan kalau di situ sebutnya supervisor.
ketika ada satu kelas, memang saya diperbolehkan sit in, duduk untuk mendengar. Nah, bedanya kalau beda secara ilmu, kalau di dunia IT kita belajar C, C++, kita belajar Java di Untar di Indonesia, mau di Australia itu pasti sama. Bedanya adalah di Australia mahasiswa itu tidak dihitung ke absennya, kehadirannya nggak terserah. Mau masuk, nggak masuk terserah. Yang penting tugas, ujian. Jadi lebih dituntut lebih mandiri. Dan tugas-tugasnya ya pasti project semua. Ada juga paperwork istilahnya ujian tertulis ada. Ya itu ya dalam Inggris semua lah udah pasti. Tapi kalau dari segi kalau IT, Python-nya juga sama, semua sama kok. Berarti untuk pola akademik itu sama ya Pak ya di Indonesia? Bedanya di mahasiswa. Mahasiswa dituntut ya lebih mandiri sendiri semua. Gak seperti di sini kan, harus di absen, kalau nggak segala macam. Kalau di sana mau masuk, nggak masuk ya terserah. Memang lebih mandiri. Baik Pak, masih terkait akademik nih Pak. Kebetulan kita di Untar sendiri, khususnya di FTI Untar, kita kan ada 2 program studi, yaitu Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Mungkin dari teman-teman banyak yang belum tahu apa itu bedanya Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Mungkin Pak boleh dijelaskan terkait perbedaan yang signifikan antara program studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi itu sendiri Pak. Ya kalau Teknik Informatika dia lebih ke software engineer. Artinya ya harapannya lebih ke outputnya nanti adalah programmer, data engineer, apa engineer. Kalau si sistem informasi dia outputnya nantinya akan menjadi bisa database analis, database engineer, perancang software lah. Jadi dia yang rancang. SI dia lebih kerancangan. Kalau dulu zaman saya kuliah diajarannya begitu, SI yang ngerancang, TI yang program, yang bikin. Tapi sekarang kan sebelum bisa ngerancang, SI itu harus bikin program juga kan. Ya saya nggak bisa terlalu detail menerjemahkan teknik informatika dan sistem informasi di FTI karena saya program studi sistem komputer. Nanti untuk berikut kalau misalnya ada podcast lagi bisa undang yang teknik informatika seperti Bu Teni dari S3 di York ataupun Bu Leli S3 di Australia juga, ada Bu Lina S3 di Nagoya Jepang. Itu lebih detail kalau saya karena S1 saya sistem komputer. Jadi ya diajarinya dulu SI itu yang ngerancang, TI itu yang bikin program. Seperti itu. Pak. Berarti secara garis besarnya nih Pak, SI itu merancang dan TI itu yang membuat programnya itu sendiri. Nah Pak, apakah memungkinkan jika lulusan TI bekerja dan menangani bidang SI? Dan sebaliknya, apakah memungkinkan? Sekarang sangat mungkin apapun asalkan kalian mau TI, lulusan TI entah kerjanya bidang SI, mau SI kerja TI ya udah tipis karena kan katakanlah dunia kerja butuh front end dan back end web developer. TI diajarin, SI kan juga diajarin kan. Jadi sangat mungkin terbuka semua. Berarti sekarang sistemnya lebih fleksibel ya Pak, tergantung skill yang kita miliki. Skill set dan kalian passion ke programming project yang mau dikerjakan itu apakah lebih berbasis web atau nanti yang desktop based atau malah lebih suka nanti sekarang udah ada machine learning engineer, ada data engineer, data scientist, tergantung kalian passionnya mau kuatnya belajarnya kemana. Baik Pak, terkait bidang ilmu IT ini sendiri kan sering kita dengar ya Pak bahwa untuk masuk terjun ke bidang ilmu IT itu skill matematika dan berbahasa Inggris itu sangat penting. Nah, seberapa penting matematika dan bahasa Inggris ini sebelum untuk kita kuasai sebelum kita terjun ke bidang ilmu IT, Pak? Kalau Inggris, sebenarnya Inggris yang dimaksud itu bukan Inggris speaking lah. Inggris itu lebih ke mau membaca referensi-referensi kan semua programming kan bahasa Inggris semua, documentationnya. Bisa kalian latih dengan dengerin lagu berbahasa Inggris di Spotify ataupun kalau nonton film di YouTube ataupun di Netflix ataupun OTT lainnya, teksnya itu dimunculinnya Inggris, jangan bahasa Indonesia.
Kalau matematika sebenarnya bukan matematika yang dalam, sebenarnya lebih ke logik. TI dan SI ketika memprogram sebenarnya lebih ke logik kalian yang ngerti nggak? Logika sebenarnya bukan matematika. Karena matematika rumus-rumus kan sekarang kita bisa googling. Tapi lebih ke apa sih nalar, berpikir logiknya itu. Baik Pak, berarti dapat saya simpulkan bahasa Inggris yang harus kita kuasai adalah bahasa Inggris di mana kita dihadapkan ke suatu teks, contohnya karena jurnal kan Pak, agar bisa dengan cepat kita pahami sehingga kita dapat mengimplementasikan kepada proyek-proyek kita berikutnya. Dan untuk matematika itu sendiri hanya untuk mengasah logika agar kita dapat menerapkan logika pemrograman itu sendiri ya Pak. Ya, logika berpikir. Baik Pak, sekarang kita masuk ke segmentasi untuk pekerjaan nih Pak. Saya pengen tanya nih, perbedaan peluang antara lulusan IT yang menempuh pendidikan formal dan non-IT yang mengambil sertifikasi atau bootcamp IT. Contohnya seperti ini Pak, saya kan mengambil jurusan sistem informasi, di mana nantinya saya akan mendapatkan sarjana komputer. Nah, kebetulan itu saya ikut bootcamp di bagian web development nih, di semester 1. Dan ada teman saya dari jurusan manajemen atau bahkan tidak kuliah mengambil sertifikasi yang sama dengan saya. Nah, ada nggak sih Pak perbedaan peluang antara saya dengan teman saya tersebut dalam mencari dan memulai karir di industri IT seperti itu Pak? Kedepannya nantinya akan tipis perbedaan. Artinya apa? Sebenarnya kan saya kalau di kelas selalu bilang, apakah kita belajar programming kita perlu kuliah? Nggak perlu kan? Kita perlu belajar programming dari YouTube bisa, bootcamp bisa, segala macam bisa. Di luaran Udemy, Coursera semua banyak banget kan. Nah, yang jadi tantangan buat kalian yang kuliah itu, selain kalian punya ijazah itu apa? Jadi skill set plus kalau kalian punya sertifikasi. Nanti di dunia 5-10 tahun, 5 tahun aja katakanlah. Di dunia industri IT mungkin nggak perlu lagi orang yang lulus Eskom itu. Dia lebih perlu orang yang punya skill yang memang bisa bikin. Langsung project bisa bikin. Akan begitu. Nantinya ya ijazah, ya nggak tahu ya kalau di bidang apa, kayak BUMN atau perusahaan negara atau pegawai negeri ya mungkin masih ngeliat. Tapi kalau di dunia startup industri IT nanti akan tipis tuh perbedaannya tuh. Berarti untuk perbedaan peluang ini dia tergantung dari requirement perusahaannya Pak. Seperti misalkan dia butuh S1 sarjana. Iya. Baik teman-teman, makanya biasa itu kalau misalkan kalian melihat LinkedIn itu menjadi salah satu sarana mencari pekerjaan yang benar-benar ditekankan di bagian certification, skills, dan juga pengalaman. Oke, boleh dilanjutkan? Baik Pak, selain persyaratan yang diminta oleh perusahaan seperti ijazah, biasa kan perusahaan meminta minimal S1 ya Pak. Kemudian tadi sudah disebutkan juga dibutuhkan sertifikasi Pak. Nah, selain dua hal itu, apa sih sebenarnya yang benar-benar perlu dipersiapkan sebelum kami terjun ke dalam dunia kerja Pak, agar kami mahasiswa-mahasiswa baik yang di bidang IT maupun tidak ketika terjun ke dalam dunia kerja tidak kaget dan bisa cepat beradaptasi Pak. Kalau kebutuhan sih kalian kumpulkan project kuliah. Selama kuliah kalian pernah kerjain project IT apa aja, tugas-tugas kuliah kalian. Project-projectnya pernah bikin apa, bikin ini, bikin itu. Itu kalau kita sebutnya itu sebagai hard skill kan. Nah, selain hard skill yang project-project IT itu, tugas-tugas kuliah, kalian perlu meningkatkan soft skill. Soft skill itu dari mana? Yaitu organisasi kan. Belajar di dalam organisasi, belajar memimpin, belajar dipimpin, belajar mengelola project organisasi supaya nantinya bisa beradaptasi di dunia IT perusahaan. Baik Pak, berarti hard skill dan soft skill ini sangat penting untuk kita persiapkan agar kita terjun ke dunia kerja itu tidak kaget ya Pak. Ya, kita kelemahannya mahasiswa FTI jelas kita kelemahannya ada soft skill. Karena kita pasti cuma lihat monitor laptop kita aja kan. Kita kurang berinteraksi, sebutnya ansos kan ya, kalau kalian ngomongnya kan, antisosial. Nah, justru itu kalian harus latih. Latihnya ya lewat organisasi selama di Untar ini atau pada dasar perkuliahan kalian belajar. Baik Pak, sekarang kan semakin banyak ya saya rasa bahasa pemrograman baru yang lebih mudah digunakan Pak. Sebenarnya apa sih bahasa pemrograman yang benar-benar krusial, penting
harus dikuasai sebelum kita terjun ke industri kerja itu sendiri, Pak? Kalau bahasa pemrograman itu kan memang 5 tahun lalu sama sekarang kan berubah-ubah. Kan bisa lihat dari survei aja. Sekarang bahasa pemrograman apa yang paling dibutuhkan. Yang kalian benar-benar harus pelajari sebenarnya itu adalah logiknya. Logikanya kalau dulu diajarin sama dosen algoritma saya Bu Jenny, dibilang bahwa logikanya kalau dapet, bahasa pemrograman itu adalah sintaks, tinggal menyesuaikan sintaksnya aja nanti. Tapi logikanya itu yang harus, cara berpikir algoritma itu yang harus kalian dapet itu. Baik, berarti untuk bahasa pemrograman ini sendiri sebenarnya itu tergantung kebutuhan perusahaan itu ya Pak. Karena kita sesungguhnya hanya perlu memahami logika pemrograman itu agar kita dapat merancang sebuah algoritma yang kemudian diimplementasikan kepada bahasa pemrograman itu sendiri ya Pak. Logikanya kalau udah dapet, mau bahasa pemrogramannya apa, tinggal menyesuaikan sintaksnya aja nanti. Baik. Oke Pak, Bapak ada tips dan saran nggak sih Pak untuk mahasiswa IT nih yang kebetulan lagi sedang menempuh atau ingin masuk terjun di dunia IT, baik maupun mahasiswa IT maupun non IT Pak, tips dan sarannya untuk mereka yang sedang menempuh? Ya selama kalian kuliah ya belajar, bikin tugasnya serius, project-project IT-nya dikumpulin, ya itu adalah ya portofolio, akan menjadi portofolio kalian dilihat. Pasti ditanya sama perusahaan, selama kuliah kalian bikin apa, skripsi bikin apa. Oke, baik. Baik Pak, sekarang ini kan kita sama-sama tahu Pak bahwa teknologi ini berkembang dengan sangat-sangat pesat Pak. Khususnya lagi di bidang ilmu AI itu sendiri. Saat ini dengan perkembangan teknologi khususnya di AI yang sangat pesat ini, menurut Bapak apa yang perlu kami lakukan untuk beradaptasi, untuk mempersiapkan diri agar tidak ketinggalan dengan perkembangan yang sangat pesat ini? Jangan sampai AI sudah berkembang dengan sangat pesat dan kami sebagai mahasiswa apalagi yang di bidang IT bisa ketinggalan dengan AI itu sendiri. Iya, pesannya ya dicoba aja itu ChatGPT-nya. Sekarang kan saya bilang kalau kemarin di kelas kan, kalian bikin tulisan pakai paper pakai ChatGPT, bikin aja. Tapi ada satu software lainnya yang ternitin, software pun mereka bisa ngecek itu pakai ChatGPT atau enggak. Jadi kalau ada perkembangan AI yang sekarang ada apa aja, ya kalian jangan cuma tahu doang, kalian coba. Hasilnya seperti apa sih? Jadi biar tahu kan semuanya kan. Sekarang ChatGPT, terus ada lagi yang bisa bikin video langsung. Udah luar biasa nih perkembangan AI sekarang kan. Baik Pak, saat ini pun AI ini kan dimanfaatkan ya oleh salah satu stasiun televisi di Indonesia yang menggunakan AI sebagai presenter atau pembawa berita. Nah, berarti ini kan cukup mengancam lowongan pekerjaan para pembawa berita Pak. Menurut Bapak, apakah dengan fenomena perkembangan AI saat ini, keberadaan AI ini sebenarnya dapat menjadi bumerang untuk manusia itu sendiri dengan mengancam menurunnya lowongan pekerjaan, lapangan pekerjaan manusia baik di bidang IT maupun non-IT, Pak? Iya, AI ataupun IT itu kan sebenarnya disebutnya, kalau istilahnya adalah kan sebutnya pedang bermata dua. Pisau bermata dua lah. Satu sisi ya kita perlu, sisi lain pasti ada bidang-bidang lain yang hilang pekerjaannya. Ya kan? Kayak dulu zaman 5-10 tahun mana ada profesi YouTuber, sosial media spesialis. Nggak ada itu kan profesi kan. Dengan adanya AI, adanya IT, ada muncul profesi baru, tapi profesi-profesi lama juga akan semakin berkurang. Caranya gimana? Ya mau nggak mau harus ya beradaptasi. Ya ikutin. Pembawa caranya yang manusia dikurangin, ya kayak contohnya yang parking system, parkir kan, ada sistemnya kan, yang tukang parkir berkurang kan, tapi kan mereka ngikuti, mereka masih perlu kan operator yang itu kan, ya kurang lebih ya seperti itu. Baik, berarti dapat saya simpulkan ya Pak, AI ini sebenarnya tergantung bagaimana kita menyikapinya. AI ini dapat bermanfaat jika kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Salah satunya ChatGPT yang sudah Bapak sebutkan itu malahan dapat membantu. Hanya saja kita harus lebih pintar dalam memanfaatkannya. Jangan sampai itu menjadi bumerang untuk kita sendiri. Baik Pak, ya sayang banget nih Pak, kita udah sampai di penghujung acara podcast kali ini.
Nah, ada Pak pesan dan closing statement Bapak untuk para Gen Z yang ingin Kalian Gen Z, kalian generasi apa sebutnya? Gen Z itu kelahiran tahun berapa? 1995 sampai 2012. 1995 sampai 2012. Pesannya nih. Ya kalau untuk mahasiswa FTI Untar ataupun generasi Gen Z yang kalian sebut itu, terutama di bidang IT ya harus ngikuti perkembangan IT seperti apa. Ya selalu kumpulkan portofolio, proyek-proyek kuliah, tugas kuliah yang berbasis IT, kerjakan dengan serius, jangan cuma menjadi anggota istilahnya tim cadangan ataupun anggota hiburan yang hanya nyumbang nama, tapi harus terlibat, punya kontribusi. Itu. Baik Pak, berarti dapat saya simpulkan kita sebagai mahasiswa kita harus lebih aktif di bidang akademik maupun non-akademik karena itu dapat menjadi bekal kita di masa depan ya Pak. Selain itu kita sebagai mahasiswa khususnya di bidang information technology kita harus lebih melek teknologi dan lebih bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi itu sendiri ya Pak. Salah satunya yang tadi Bapak sebutkan AI itu sebenarnya kan menghilangkan lapangan pekerjaan yang dulunya banyak dipakai dengan tenaga sumber daya manusia itu dan sekarang banyak menghilang, namun banyak lowongan pekerjaan, banyak jenis pekerjaan baru yang muncul karena AI ini ya Pak. Ada satu tambahan tadi saya lupa, mumpung saya ingat adalah jangan lupa kan ikut lomba juga. Lomba-lomba di bidang IT itu saya lupa kan, nggak hanya cuma kerjain tugas segala macam. Selama tahun lalu dan 2 tahun lalu mahasiswa TI dan SI dari FTI Untar itu dia dalam setahun itu selalu finalis, juara. Bukan lomba yang tingkat nasional yang saingannya susah-susah ya, tapi cari dulu beberapa lomba yang saingannya mungkin nggak terlalu berat lah. Dan dia juara, kalau juara 3 pun kadang kan nggak cuma mendapatkan sertifikat ataupun prize, tapi juga prize money kan. Nah itu kan lumayan tuh. Dulu kalau tahun lalu kan si Charlene tuh, tahun sebelumnya ada Angelina Talidian sama Wilson Wibowo tuh, seperti itu. Jadi uang tambahan dapat, portofolio jelas dapat. Bayangkan ada 2 nama. Kamu namanya siapa? Kevin. Ini Kevin Rafli. Masuk CV-nya, ijazah segala macam ke perusahaan. Sama-sama lulusan Eskom, TI, SI, sama-sama dari Untar. Bedanya apa? Portofolio sama-sama lengkap. Terus tambah lagi, oh Kevin ada juara lomba ini. Rafli dia nggak sering aktif lomba, tapi dia punya sertifikasi misalnya. Nah, kan jadinya kan membuat si dunia IT perusahaan itu jadi bingung kan. Kualifikasi kalian bagus. Itu jadi seperti itu. Kan tinggal persaingan nanti apa ya saat seleksi. Baik, berarti lomba-lomba ini pun menjadi poin plus ya Pak agar portofolio kita lebih menarik untuk dilihat ya Pak. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah berada di penghujung podcast. Dan FTI Untar punya loh jargonnya sendiri. Gimana sih bunyinya? FTI Untar Infor, yes. Nah sebelum ditutup, boleh Pak kita jargon dulu dipimpin oleh Bapak ya Pak? FTI Untar Infor, yes. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton podcast DPM News kali ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia DPM News yang terlibat dalam menyukseskan DPM News kali ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Pak Tony yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan mengisi podcast pada hari ini. Oh, salah. Akhir kata saya Rafli. Saya Kevin, pamit undur diri. Sampai jumpa di konten selanjutnya.